kepada pendeta kami, Pendeta Martinus Liur, yang pada malam hari ini bisa bergabung dengan kami, sektor jauh 1. Jadi sebelum kita mulai perpulungan jabu-jabu kami, mungkin nanti akan disampaikan oleh tuan rumah. Tuan rumah hanya membacakan ayat Alkitab saja, dan setelah itu langsung diteruskan kepada pendeta kami. Jadi Gundari Manbandu, tuan rumah kami, dia akan meminan dipilih benaindu kita Ibas Rende bernyanyi, berdoa, dan juga membacakan ayat Alkitab. Silakan kami. Bujur, Salom Manbanta Krina, ya, puji nama Tuhan, malam hari ini kita dapat kembali bertemu di PJJ Jauh 1 melalui Zoom. Ya, jadi sebenarnya kita mulai PJJ kita malam hari ini dengan bernyanyi dibawakan oleh host kita. Persilahkan kami. Bebas kegeluhan, kata dusiman gelaman, dalam tangkas keteras perbahanan, banding kami tetap pas kebujuran, suka duka perayakan. Kegeluhan, kata dusiman gelaman, gerakan kasta keras perbahanan, banding kami tetap bas kebujuran, surga duka perayakan. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kehadapan-Mu ya Tuhan, karena Tuhan boleh pimpin perjalanan hidup kami dari pagi sampai saat ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada malam hari ini kami boleh Tuhan kumpulkan melalui virtual Zoom untuk pertemuan di PJJ Jauh 1, kami bersyukur, berterima kasih karena kami percaya Tuhan sudah boleh lebih dulu hadir di tengah-tengah kami, sebagaimana Tuhan katakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Kami menghargai, menghormati kehadiran Tuhan. Dari itu, biarlah kehadiran kami boleh ditolong oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh punya satu kesatuan untuk PJJ malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh kirimkan Pendeta Nus hadir di tengah-tengah kami untuk menuntun, menolong kami di dalam kami ber-PJJ untuk sharing firman Tuhan. Tuhan juga boleh memberkatinya, biar persiapan yang dia lakukan, Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga PJJ malam hari ini terus mengarahkan kami kepada Kristus. Setiap kami yang hadir, Tuhan tolong, supaya Tuhan sungguh-sungguh kami boleh memberi seluruh
keberadaan kami, kehidupan kami tertuju kepada Engkau yang memimpin PJJ kami malam hari ini. Tuhan juga tolong teman-teman yang belum hadir, supaya mereka juga boleh bersama-sama dengan kami untuk ber-PJJ. Mari Tuhan, sertailah kami, tolonglah kami. Padamu kami berserah dan kehendak-Mu lah jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. PJJ kita pada malam hari ini diambil dari kitab Kejadian 6 ayat 5-8 dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian 6 ayat 5-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pertua Bapak Caca, malam hari ini kita akan langsung masuk ke sharing firman Tuhan yang akan dibawa oleh Pendeta Nus. Kami persilahkan. Baik. Shalom semuanya. Berjua-jua kita kena. Berjua-jua. Shalom, berjua-jua. Ya, saya langsung mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan kalender dari Moderamen. Ya. Ayat 5 dimulai dari segala kecenderungan hati. Dalam bahasa terjemahan baru. Perhatikan ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi dimulai dari kecenderungan hati. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Alkitab, pikiran. Kalau dalam terjemahan King James, dia gunakan kata every imagination. Itu imajinasi yang dalam dari setiap pikiran dan hati manusia. Sedangkan terjemahan New Living Translation itu dia pakai everything. Semua yang mereka pikirkan atau imajinasikan. Jadi Bapak, Ibu-ibu perhatikan, kejahatan itu datang dari imajinasi, pikiran, atau hati manusia. Kalau hati kita benar, pikiran kita benar, imajinasi kita benar, maka tindakan kita pasti benar. Kalau imajinasi kita buruk, hati kita buruk, pikiran kita buruk, maka
buahnya ialah kejahatan. Masih ingat peristiwa pengajaran Yesus, mata yang baik dan mata yang jahat. Mata bukan sekedar mata fisik atau jasmani, tapi bicara tentang imajinasi, the power of imagination, kekuatan imajinasi, membayangkan sesuatu sampai akhirnya kita bisa merasakannya, mengalaminya. Dan nanti sebentar kita akan diskusi sekaligus kita coba simulasi tentang kekuatan imajinasi itu. Markus 7, Yesus berkata, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ini ucapan Tuhan Yesus sendiri sebagai sebuah pengajaran untuk memulihkan umat yang percaya. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, para serayan dan nora naras, Tuhan melihat kejahatan manusia bukan hanya dari luar, dari tindakannya, tapi yang dari dalam hati dan pikiran atau imajinasi. Ini amat serius, karena imajinasi, pikiran itu tidak bisa kita selidiki oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa. Tapi kita bisa tahu apa pikirannya, kita bisa tahu apa isi hatinya dari perbuatannya. Makanya ada semacam pameo yang lama, bahwa dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Tapi Alkitab bilang, dalam hati manusia bisa ketahuan. Dari mana ketahuan? Apa yang keluar dari mulutnya dan perbuatan-perbuatannya. Ada orang berkata, aduh Pak Pendeta, mulut saya kotor, tapi percayalah hati saya tulus. Itu tidak betul. Karena apa yang keluar dari mulut, itulah luapan dari hati. Amsal 24 ayat 23, ayat yang sangat terkenal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nanti kita akan pelajari bagaimana praktisnya menjaga hati itu. Bagaimana praktisnya memelihara hati dan pikiran kita. Dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, perhatikan Bapak Ibu-Ibu, semua yang benar, semua yang mulia, ya, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau dalam dunia psikologi disebut positive thinking, tapi Alkitab menyebutnya sebagai
yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, ya, itu pikirkanlah. Pikirkanlah, tidak sekedar memikirkan, tapi mengimajinasikan, menguasai pikiran, perasaan, dan pasti tindakannya seperti apa isi pikiran dan hatinya. Bagaimana sikap Tuhan terhadap dosa menurut pembacaan kita tadi dalam kitab Kejadian pasal 6 tadi? Yang ayat 6 berkata, Tuhan menyesal. Perhatikan kata menyesal. Yang kedua, Tuhan menghukum dengan cara menghapuskan atau membinasakan manusia yang jahat. Dalam Perjanjian Lama, setiap pelanggaran dan dosa itu pelakunya langsung disingkirkan, dibunuh, dimatikan, karena dialah penyebar kejahatan itu. Lihat saja contoh di padang gurun, orang-orang yang menyembah Baal, orang-orang yang bikin dosa dan kejahatan langsung dimusnahkan. Kita ingat peristiwa ketika Israel mengalahkan kota Yeriho, tapi di kota Ai mereka kalah, dan kedapatan seorang pria akan mencuri dari kota itu, dan akhirnya bumi menelan. Tidak hanya akan, tapi seluruh baninya, seluruh marganya ikut tertelan bumi. Jadi bayangkan saudara-saudara, bapak, ibu-ibu, seandainya ayat-ayat ini masih berlaku sekarang, waduh, ini kita nggak tahu lagi. Ya, ini pandemi terbesar, lebih parah dari COVID-19. Karena setiap yang berbuat dosa itu langsung dimusnahkan. Itu di Perjanjian Lama. Apa artinya menyesal? Ya, perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, apa artinya menyesal? Alkitab kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para penulis Alkitab begitu terbatas. Ya. Karena itu menggunakan bahasa yang disebut antropomorfisme. Artinya seolah-olah mereka menggambarkan Tuhan punya pikiran perasaan seperti manusia. Itu sebabnya dia pakai kata menyesal. Aku menyesal kasih ini buat dia. Aku menyesal bantu dia. Aku menyesal. Nah, kata menyesal itu kata yang sangat manusiawi. Yang kedua, bapak, ibu-ibu, bahasa yang digunakan antropopati. Ini nggak usah dihafal ya. Ini bahasa Latin, bahasa yang menggambarkan Tuhan dengan perasaan-perasaan manusia, karena manusia terbatas memahami Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa memahami Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang memahami dirinya. Tetapi manusia bisa merefleksikan Tuhan dengan bahasa manusia. Karena itu kata menyesal. Tuhan menyesal. Nah, tapi nanti kita lihat apa gunanya itu. Perhatikan apa makna menyesal. Ingat bahwa yang pertama Tuhan atau Jehovah, dia konsisten dengan sifat dan karakternya, yaitu Allah atau Tuhan membenci dosa. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Tuhan benci dosa. Dan karena itu nggak mungkin dia kompromi. Yang kedua, Tuhan menempatkan dirinya sebagai seorang pencipta yang berdaulat mengambil keputusan atas ciptaannya.
Seorang teolog Jerman namanya Karl Barth, dia bikin refleksi begini. Tuhan tahu ciptaannya pasti berontak, tapi Tuhan tetap memilih untuk menciptakan dia. Yang ketiga, Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya bahwa ia berduka, tapi ia harus bersikap adil bahwa setiap kejahatan harus dihukum. Dan yang keempat, Tuhan menghendaki supaya manusia hidup dalam ketaatan kepadanya. Itu istilah menyesal punya pengertian ini. Ya. Itu yang disebut menyesal. Karena karakternya, karena kekudusan dan kesuciannya, tapi dia juga Allah Sang Pencipta yang berdaulat untuk mengatur ciptanya. Ya, dia juga tidak mungkin membiarkan kejahatan berlangsung, karena itu merusak hubungan dengan Tuhan, sehingga Alkitab berkata bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinganya yang kurang mendengar, tetapi ada kejahatan yang menghalangi engkau dengan aku. Dan Tuhan bilang, aku akan menghapuskan manusia. Perhatikan ya, Bapak. Dosa selalu mengakibatkan kematian. Dalam Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Dan ini sudah terjadi. Kita bisa lihat beberapa hukuman Tuhan atas dosa, atas kejahatan. Ya, dalam pasal 7 kita temukan tentang air bah. Pasal 19 kita temukan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang begitu jahat. Kita lihat di Hagai pasal 1 dan 1 Raja-Raja 17, ada kekeringan yang melanda negeri. 3 tahun. Ya. Kita lihat lagi Ulangan 28, ada kelaparan, ada sakit penyakit, ada panen gagal, dan seterusnya di berbagai tempat. Bahkan di zaman modern pun, peristiwa-peristiwa itu terus terjadi. Bahkan pandemi sendiri, banyak teolog menganggap bahwa itu juga sebuah hukuman, walaupun saya sendiri tidak terlalu yakin itu hukuman Tuhan. Pandemi bagi saya adalah momentum ilahi untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalipun hukuman Tuhan yang begitu mengerikan, sekalipun Tuhan begitu tegas tentang kejahatan manusia, toh ada kasih karunia yang tersedia. Buktinya ada satu keluarga, Nuh, mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena ia seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ia hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan ini kebalikannya. Tuhan menghukum dosa, tapi mengasihi orang-orang yang taat. Nuh diselamatkan dan keluarganya karena kasih karunia melalui imannya, dan imannya ia buktikan melalui perbuatannya. Apa perbuatannya? Dia disuruh untuk membangun bahtera. Ketika dia membangun bahtera, orang sezamannya itu mengebuli dia, mereka menganggap dia tidak waras, apalagi dia membangun bahtera itu di atas gunung.
Bagaimana mungkin bahtera bisa terapung di atas gunung? Ternyata Tuhan punya cara yang begitu ajaib dan luar biasa. Tetapi Bapak, Ibu-Ibu, bagaimana caranya kita bisa mengalami kemurahan Allah itu? Bagaimana caranya kita bisa mengalami kasih karunia itu? Hanya ada satu jalan untuk diselamatkan dari pemusnahan, yaitu dengan memasuki bahtera. Dan bahtera itu hanya memiliki satu pintu. Itulah gambar keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus. Ingat, bahtera itu menyelamatkan satu keluarga. Dan bahtera itu hanya punya satu pintu. Itulah gambaran konkret bahwa jalan menuju keselamatan satu-satunya, tidak ada yang lain, hanyalah dalam Kristus. Dan karena itu, kasih Allah selalu berjumpa dengan keadilan. Dan salib Kristus adalah jalan satu-satunya untuk mempertemukan kasih dan keadilan Allah. Allah adil. Allah tetap menjaga kesuciannya, kekudusannya, kemuliaannya. Tetapi dia mengasihi orang-orang berdosa. Dan untuk itulah terjadi perjumpaan di salib itu. Perjumpaan kasih dan keadilan dalam putranya Yesus Kristus Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi Bapak, Ibu-Ibu, tidak ada cara lain kecuali kita datang ke salib itu. Salib itulah jaminan mutlak dalam hidup kita. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kita gereja sedang merayakan peristiwa salib karena jawaban seluruh problem hidup manusia ada di salib itu. Saya mau ajak Bapak Ibu, sebelum kita memasuki diskusi bersama, sebelum kita memasuki mungkin ada pertanyaan, sebelum kita memasuki refleksi bersama, saya mau ajak kita untuk menyaksikan peristiwa salib itu sebagai jalan keluar. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang sama Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Kalau kita ikut terlibat dalam peristiwa Kejadian 6, saudara bisa bikin rumusan sendiri. Ada kejahatan-kejahatan domestik dalam rumah tangga. Ada kejahatan yang terbuka di mata kita melalui media sosial. Ada kejahatan di depan rumah kita. Ya, ada pemberontakan anak terhadap orang tua. Ada perceraian. Ada kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Tetapi ada kasih karunia Allah. Mari tundukkan kepala, kita datang sama